Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar dari seorang Christina Lee. Siapa sih Christina Lee? Christina Lee itu adalah seorang wanita yang sukses dengan bisnis fashion online-nya. Dia adalah founder dari 101red.com, sebuah platform digital yang menyediakan produk untuk dijual secara online dengan sistem reseller. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan videonya. Sekarang please welcome Christina Lee. Wah, Halo Tin, apa kabar? sorry banget ya. Iya, nggak apa-apa. Telat 2 menit. Yes, luar biasa awesome. Makan apa Iya. nih tadi? Makan lele. Oh, lele. Nanti ditunggu ya dari Boplo ya. Oke. Hari Senin ya. Sop buntut. Oke, Tin, apa kabarnya? Baik. Tambah kinclong nih. Bisa aja. Gila lagi capek banget pada hari ini. Luar biasa, pasti kegiatannya lebih padat dan memberi dampak ya buat orang lain ya. Amin. Tin. Buat teman-teman yang belum kenal siapa CL, bisa diperkenalkan nggak nih? Supaya teman-teman lebih paham. Gue apa ya? Gue itu founder dan owner dari 101red.com. Udah gitu juga pemilik brand dari Lume Colors. Yes. Terus, apa lagi ya? Gitu doang sih. Kayak, gue emak-emak, punya anak 2. Terus, orang biasanya kenal gue itu sebagai pebisnis. Dulu ya, maksudnya terus belakangan ini udah mulai dikenalnya tuh sebagai YouTuber. Terus terakhir-terakhir banyak orang tuh tahu gue dari TikTok. Jadi, campur baur. Kadang suka ada yang, ini Ci Christina yang YouTuber ya. Terus gue bilang, ya gue sebenarnya pebisnis karena gue sendiri udah bisnis itu dari sejak gue umur 24 ya, berarti sekitar udah 15 sampai 17 tahun yang lalu. Gila, ketahuan dong umur gue berapa. Tapi kalau misalnya untuk online-nya itu mulai dari tahun 2010. Jadi udah malang melintang di dunia online itu udah 1 dekade lah. Gitu. Aku nih termasuk fans fanatik kamu nih, sering dengerin dan selalu belajar. Ada sesuatu pembelajaran yang bisa kita tarik ya, bagaimana jatuh bangunnya Christy di dunia online ya, termasuk di dunia macam-macam lah, aku udah pernah dengar tuh. Dan bagaimana bisa mengatasi keterpurukan pada saat berhutang ya, ini buat teman-teman yang lagi dalam kena dampak pandemi ini, Chris. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang menghadapi keterpurukan ya, dulu sih gue termasuk orangnya sampai sekarang sebenarnya masih rada antisosial ya. Jadi cumanya banyak sih yang bantu itu tuh yang justru orang yang nggak disangka-sangka. Kayak misalnya bukan teman, bahkan bukan nyokap sendiri. Karena nyokap juga, keluarga juga kan waktu itu lagi tahun 2013 tuh lagi sempat ada resesi juga ya kali ya. Jadi banyak juga yang bisnisnya kena dampak. Dan akhirnya yang bantu gue itu justru dari sepupu gue sendiri yang akhirnya minjemin gue duit. Dia sendiri itu juga pinjaman dari bank, tapi karena dia belum pakai, akhirnya dia kasih gue pakai. Waktu itu kan gue loss sampai 3M lebih kan. Loss my option trading. Sebenarnya lossnya 1M, tapi karena apa ya, panas, terus dihajar lagi, udah gitu ditambah bunga, segala macam. Pas akhirnya gue juga ada sampai ngambil pinjaman gitu ya, harusnya tuh buat pinjaman modal kerja, tapi gue pakai buat main option lagi, jadi ngegulung terus total sampai 3M lebih, sampai akhirnya gue jual rumah. Nah, cumanya kalau sekarang setiap kali gue ada masalah dan segala macam, gue selalu nasehatin teman-teman gue juga yang kalau lagi puyeng, jangan tuh kayak mengurung diri sendiri dan justru lu tuh harus keluar gitu loh, harus keluar dalam artian entah lo telepon temen lu, entah lo mingling sama orang-orang yang jangan yang kondisinya lagi kalut kayak kita juga ya, tapi yang positif, setidaknya yang bisa bikin kita ketawa gitu kan, karena itu yang nanti akhirnya membuat kita lebih tenang, terus juga akhirnya jadi bisa berpikir lebih jernih. Kadang maksud gue kayak lu ketemu temen doang gitu ya, ketemu temen belum tentu dia bisa memberikan solusi, cumanya karena kita udah keluar dari our own bubble gitu ya, begitu ketemu bahkan cuma dari sekedar ngopi-ngopi, ketawa-ketawa, pikiran lebih jernih, akhirnya bisa tahu iya ya gue harusnya begini, gue harusnya begitu.
gitu sih. Jadi jangan terlalu mengurung diri sih. Kalau mengurung diri yang ada lama-lama depresi terus bisa lah malah Iya, nggak iya, pelan-pelan betul, betul. gitu. Betul. Kebanyakan kalau orang lagi terpuruk pasti akan rasanya galau banget ya. Terus gimana Christine punya sebuah percayaan diri nih. Gua harus melakukan apa aja nih. Nggak mengurungkan diri tadi yang diceritain ya. Kan kebanyakan mengurungkan diri, minder, terus mikir sendiri Karena sehingga otaknya kalau kita melihat sebuah hidup itu sebagai anugerah ya, maksud gue tuh merasa hidup gue dari sejak masih dari sekolah, setiap kali dari sekolah sampai mulai masuk ke dunia kerja, setiap kali ada kesulitan itu selalu aja ada jalan keluarnya gitu kan. Jalan keluarnya entah dari pertolongan orang lain atau ada jalannya aja gitu kan. Jadi kalau gue selalu berprinsip kalau misalnya Tuhan selalu ngejagain gue dari dulu sampai sekarang, kenapa ketika gue jatuh saat ini gue meragukan Tuhan gitu loh. Gue harus yakin aja kalau Tuhan tuh akan tunjukin jalan. Nah, ibaratnya kan kita dikasih mata di depan itu bukan di belakang kasarnya kan, untuk selalu melihat ke depan. Selama kita terus bergerak, ibaratnya tuh kayak nulis buku, kita tuh lagi akan menulis chapter yang baru gitu loh. Kenapa kita mesti ngusuk-ngusuk di chapter yang sekarang? Jadi, dan gue juga selalu, ya mungkin ini sedikit klise ya, tapi kalau lo dengar kayak quote-quote motivation, something like that gitu, yang gue tarik itu, kalau yang gue suka tuh adalah ketika kayak sebuah ketapel gitu ya, kayak lo ada batu nih, lo batunya nih, ketika lo ditarik makin ke belakang, itu berarti lo sebenarnya lagi disiapkan untuk mau dilempar sampai ke depan banget gitu loh. Gitu. Terus juga ada hal lain yang ketika lo udah sampai jatuh tuh sampai seterpuruk-terpuruknya, ibaratnya lo udah sampai ke dasar sumur gitu ya, there is nothing, nggak ada yang bisa lagi lo lakukan, lo nggak bisa gali lebih dalam lagi karena lo udah bener-bener in the very bottom. Satu-satunya yang bisa lo lakukan adalah manjat ke atas, ya nggak sih? Bukan lo gali lebih dalam kan, kayak gitu. Betul. Tim, bisa diceritain kenapa sampai dari terpuruk itu kenapa sampai bisa masuk ke dunia fashion online? Sebenarnya gue udah mulai online itu kan dari tahun 2011. Terus wah itu sih udah kayak orang kayak kaget kali ya. Jadi kenapa bisa begitu? Jadi kalau gue ceritain gitu, gue itu sebelumnya kan kerja karir gue lumayan bagus lah. Waktu terakhir kali gue resign itu kan gue dapet penghasilan tuh 15 kali gaji dalam setahun. Berarti kalau dibagi 12, maksudnya 15 kali gaji itu kan gaji ke-13 tuh THR. Gaji ke-14 tuh bonus, gaji ke-15 tuh ada bonus secara global perusahaan lah segala macam. Itu kalau dibagi 12, itu gue penghasilan per bulannya itu udah di angka 38 sekian juta gitu kan. Nah, itu padahal di tahun 2011. Jadi lumayan gede lah. Gede ya. Gitu. Nah, cumanya waktu itu kan gue baru divorce sama mantan gue yang pertama, mantan suami, anak gue yang gede, makanya mukanya kayak bule-bule gitu, karena mantan gue bule. Wow. Nah, karena ketika pas divorce gitu, bayangin dengan gaji segede gitu, pasti kerjaan lo juga bukan kerjaan yang bisa pulang tenggo punya. Ya kan? Jadi gue pasti pulang malam, kadang gue pulang, anak gue udah tidur, sementara kalau weekend, dia itu pasti gantian ke rumah dadinya. Jadi disitulah gue mulai rada nelangsa gitu kan, gila gue nyari duit buat apa ya kalau gue nggak bisa nikmatin sama anak gue segala macam. Akhirnya gue memutuskan resign. Waktu sebelum resign pun sebenarnya udah mulai merintis online shop jualan fashion aksesoris tapi import. Nah import itu juga gue kan orangnya model-model nekat, terus model dulu gue suka ngebluff aja kan, ngebluffing gitu tau nggak? Kayak waktu itu gue, karena sebelumnya kan gue punya toko offline itu jualan baju fashion di ITC, di Pondok Indah Mall juga udah ada, di Lipo Mall, Super Mall Karawaci juga dulu ada, pokoknya di 5 tempat, di FX Sudirman. Nah, jadi kan gue sering mondar-mandir itu untuk cari supplier kan, mulai dari ke Singapura, ke Korea, sampai akhirnya gue pergi ke Cina. Ke Cina itu gue ke Yiwu, terus gue ngebluff aja nih sama ada satu agent nih yang memang sering ngumpulin tuh aksesoris gitu kan dari pasar-pasar marketnya di situ, dan dia itu ada online-nya. Nah terus gue bilang, lu bisa nggak bikinin gue online karena ini aksesoris lu murah nih.
Dulu tuh zamannya Naughty Hmm. belum ada, Strawberry belum ada, itu ya GVV, kalau nonton GVV Tall Guy yang punya Naughty. Jadi tuh Hmm. Hmm. aksesoris tuh masih murah banget, kayak kalau lu ke Matahari, ke Metro, ke Sogo kan Hmm. anting doang aja bisa 70.000, 60.000. Sementara pas gue liat, anjir ini harganya cuma 15.000, 20.000, itu harga jual ke customer. Wow. Ya jadi akhirnya gue bilang ke agensinya, lu bisa nggak bikinin gue website, replicate aja website lu deh, tapi nanti gue tinggal translate ke bahasa Indonesia buat gue pasarkan ke market gue di Indonesia. Gue ini kerja di perusahaan multinasional loh, gue bilang, international company loh, gue bilang. Terus juga gue udah Hmm. punya database dan nasabah, database pembeli ini banyak. Ya padahal nggak mungkin juga gue pakai Hmm. kali, gila gue, kalau nggak gue dipecat dah. Cuma gue Iya, iya, iya. jawab gitu aja kan. Terus gue kan masih ada kartu nama dari company gue kan. Oh iya iya iya, jadi terpercaya, akhirnya dibikinin website. Jadi Hmm. sambil gue setahun terakhir sebelum resign itu udah mulai jualan-jualan, itu omset gue udah 40 jutaan. Jadi omset 40 Hmm. jutaan, karena itu gue masih satu-satunya yang buka aksesoris yang super murah, belum ada saingan. Profit gue juga gede lah, profit gue itu 50%-nya. Jadi dari 40 juta Oke. omset, profit gue 20 juta. Oke. Nah, akhirnya kan gue pikir kan, setelah itu kan sambil jalan tuh, sambil jalan pas mau resign kan omset udah segitu. Terus gue mikir, udah kali ya, ngapain sih gue kerja gaji 38, tapi gue capek hati kayak begini, ketemu anak susah. Sementara dari online shop nih, yang cuma gue fokusin 2 jam sehari, dibandingkan di kerjaan yang bisa 10 jam sehari, ini 20 juta nih dapetin yang cuma 2 jam sehari nih. 2 jam sehari, Hmm. 2 jam sehari lo sebulan 20 jutaan kan? Sementara yang Hmm. ini yang 10 jam sehari, ya 38. Dan intinya kan balik lagi ke konsep Pareto. Ketika gue Hmm. akhirnya memilih dong, gue mesti choose. Terus gue pikir, gimana kalau seandainya gue mau fokuskan 10 jam gue untuk yang bisnis online ini, harusnya dapetnya lebih gede. Hmm. Ya nggak sih? Betul, betul, Nah, betul, akhirnya ya betul. udah. Ketika gue resign, lu bayangin itu tahun 2011, semua orang tuh masih menganggap remeh online shop. Kayak misalnya lu usaha apa Hmm. sih? Online. Online, kayak kesannya kayak lu nggak Hmm. sekolah apa, kayak lu ngapain online. Orang gue resign Iya. itu gue dimaki-maki bokap gue. Goblok, Hmm. lu mau cari kemana Hmm. lagi gaji segitu? Hmm. Terus Iya, iya, iya. nah udah, akhirnya gue resign kan. Gue resign, dan itu waktu itu masuknya fashion aksesoris. Nah dari situ juga gue mulai kenal sama si Roy. Setelah gue divorce kan gue kenal sama Roy, laki gue yang sekarang, bukan Hmm. Roy Sakti ya, Hmm. ini Hmm. Roy-nya gue. Iya, 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 iya. Iya, iya. Roy-nya gue. Oke, oke. Nah Oke. si Roy ini kan orangnya orang gadget banget kan, orang gadget. Terus dia juga yang Hmm. dia itu Roy laki gue juga keren lah, maksud gue. Dulu juga Hmm. dia fansnya banyak banget karena dia itu sering bikinin website buat company-company gede kayak Danone lah, Hmm. Milkuat lah, Oreo kayak gitu-gitu yang Unilever punya. Terus dia bilang, sini lah gue bikinin website lu yang bagusan buat namanya Grosir Fashion Online. Grosir Fashion Online Hmm. buat terus dia bilang, coba deh lu pelajarin Facebook Ads. Oke, gue pelajarin Facebook Ads. Singkat cerita, itu semua otodidak sendirian. Dalam 6 bulan, omset gue yang tadinya Wow. 40 juta langsung naik jadi 1 M. Dalam 6 bulan. Wow. Dan itu belum ada saingan. 40 juta jadi Iya, cuma gara-gara 40 Facebook juta ya Ads. jadi 1 M. Iya, dan Wow. itu profit bersih gue beneran literally 500 jutaan. Nah, makanya gue bisa beli Wow. rumah, bisa beli mobil, segala macam. Akhirnya gue nikah sama si Roy. Dan ibaratnya tuh kayak gimana sih, kayak kita keluarga kecil, uang segitu tuh kayak gede banget sih buat kita lah ya. Di saat Kaget itu ya. juga. Hmm. Nah, terus ya udah nih, jalan-jalan terus 2011, 2012. 2012 itu udah mulai di akhir tahun. Jadi 2011 itu tuh masih tahun keemasan tuh. Kita tuh sampai nembus itu pernah omset sampai nyentuh 3 M. Nah, pas di 2012 kan Zalora mulai masuk tuh. Terus Tokopedia mulai mengeluarkan ininya lah, sinyal-sinyal bakal membesar gitu kan. Marketplace, Zalora, Lazada. Nah, akhirnya kan yang punya website itu otomatis ibaratnya kayak kita punya minimart, terus tiba-tiba ada buka mall di depan gitu kan. Jadi keuangan orang kan walaupun beda niche gitu ya, cumanya kan kadang orang online pertama karena si Zalora dan yang e-commerce yang gede-gede ini juga ngiklan, budget iklan gue jadi otomatis makin mahal karena kan ada saingan audience yes. sama mereka kan. Jadi kayak kalau kita bayar iklan kan ada kayak bidding lelang gitu kan. Untuk dapetin 1.000 audience mungkin dulu cuma sekian, tapi karena e-commerce sudah pada masuk iklan, untuk mendapatkan 1.000 viewers gitu kan, lebih mahal lagi. Nah, mulai tuh omset gue mulai menurun, dan menurun dikit.
Nah terus gue itu memang jeleknya itu orangnya kurang fokus dan orangnya kemudian. Jadi singkat cerita temen gue ada yang ngajakin, Tin lu mau ini nggak, mau belajar main saham nggak gitu kan. Main saham apa, gue nggak ngerti. Gue bilang enggak, yang ini option, modalnya nggak gitu gede. Option kan nggak gitu gede modalnya kan, karena lo beli kayak insurance-nya sebuah saham tapi dengan harga 1/10 harga lembar saham, tapi lu dapat profitnya seakan-akan lu punya sahamnya kan gitu loh. Iya. Nah singkat cerita ya udah tuh main, belajar, gue belajar ikut kursus yang belajar kayak gitu-gitu. Nah, terus karena gue kan memang orangnya itu, background gue sebagai customer analyst dulu di perusahaan yang sebelumnya ya. Gue berapa kali pindah perusahaan, gue selalu hubungannya itu dengan analisa data. Jadi gue lumayan detail lah kalau analisa. Jadi dulu itu gue sama sekali tidak mempercayai kalau saham itu judi, menurut gue. Maksud gue kan ternyata sebenarnya kalau sekarang gue menganggap saham itu ada sedikit gambling, ada sedikit analisa, karena kan saham ternyata bisa digoreng. Ya kan, jadi dulu gue main saham luar, main AAPL option. Nah itu cuma gara-garanya rakus sih. Rakus tuh gara-garanya gue 40 kali main. Jadi gue tuh daily trader ya. Main itu nggak pernah loss. Nggak pernah loss sekalipun. Tin? Kita lagi ada sedikit gangguan. Sebentar. Saya akan coba. Halo, suara gue. Iya, Tin. Ya, lanjutin. Tadi kita sampai mana ya? Main option tadi. Saham, terus nggak pernah kalah. Oh ya, nggak pernah loss. Nah, udah gitu, karena nggak pernah loss, jadi gue punya tabungan. Ada lagi tabungan piutang. Piutang itu karena supplier gue itu kasih gue sampai $100.000, nggak usah bayar. Baru bayarnya belakangan. Jadi dia kirim barang dulu sampai $100.000 kena threshold, baru gue bayar. Itu pun gue pakai. Gue kumpulin semua. Karena gue yakin banget kalau lagi earning ini, kalau sekalinya cun gitu ya, bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat baliknya. Oke. Udah hancurnya di situ. Jadi gitu hancurnya di situ. Semuanya cuma gara-gara otak gue ke switch, ganti haluan dari yang sebelumnya bisnis. Terus ketika udah mulai datang kompetitor, gue malas ngurusin bisnis gue, lari ke option, ya kayak gitu. Nah jadi cumanya itu kan kejadian di tahun 2013 akhir. 2013 akhir itu udah bener-bener hancur-hancuran. Bokap sakit, akhirnya meninggal kan, kena cangkok ginjal. Ya kita juga keluar biaya juga. Terus juga ada beberapa kejadian juga lah yang lumayan banyak menyerap duit gue juga gitu. Maksudnya udah gue hancur-hancuran, udah jual rumah. Terus bayangin gue bayar, gue itu selama 3 bulan, itu gue tiap bulan itu tekor gue itu 250 juta. Setiap bulan itu sampai tekornya 250 juta karena waktu itu karyawan udah makin banyak. Terus juga bunga bank. Terus juga macam-macam deh, macam-macam. Jadi itu udah kalau dibilang untungnya nggak gila sih, emang untungnya nggak gila karena lu bayangin ketika tekor 250 juta tapi penghasilannya aja tuh cuma nggak akan nutup gitu loh. Jadi di situ gue mulai mikir, gue nggak boleh gengsi, gue mesti bisa apa yang gue jual. Gue jual tuh rumah gue jual rumah gue. Dulu gue beli 900 juta, berhasil gue jual di angka 3M. Gue tuh nolong banget, nolong banget. Nah tapi karena tekor berbunga kan, masih ada selisih kayak sekitar CM lebih itu akhirnya, itu gue malu banget. Gue minta sama nyokap gue, Mami bisa nggak sih agunin rumah Mami, Kitin mau narik CM. Akhirnya nyokap gue kasih itu pakai agunan rumah nyokap gue. Dan CM itu juga, dan gue tuh udah mulai, udahlah gue mau dagang lagi aja. Gue ini kalau gue fokusin bisa. Jadi itu dari tahun 2013 sampai tahun 2015 akhir barulah mulai tercetuslah 101red.com. Itu bikin website 101red.com itu dulu pakai tabungan gua, satu-satunya yang gue tabungin 100 jutaan lah untuk bikin sebuah website. Itu pun website yang cuma bisa meng-cater user itu cuma 100 user. Sekarang kan udah ribuan segala macam kan, bisa bayar server segala macam sih, untungnya bisa. Nah ketika 101red ini hadir, itu pun juga gue kan mulai berinovasi kira-kira apa sih
yang bisa membuat seorang reseller itu loyal. Oh, reseller itu loyal, tapi kan pasti gue riset dulu. Kenapa sih lu kok nggak beli lagi sama gue? Oh, sekarang sibuk sis. Oh, sekarang begini sis. Sekarang gue baru punya anak, jadi udah nggak sempat. Terus, jadi dari masalah ini yang akhirnya gue jadikan peluang. Gimana kalau misalnya udah gue bikinin website, produk juga bisa dropship. Jadi lu cuma datengin customer, gue yang kirim. Terus juga kalau lo mau ngupload di Instagram, IG feed-nya kita sediain, IG story-nya kita sediain. Kalau lo mau upload di marketplace pun juga ini ada CSV-nya, lo tinggal upload segala macam. Pokoknya tuh semuanya serba otomatis lah kasarnya. Tinggal ngupload doang, bahkan cara jualannya pun kita ajarin. Nah, dari situ kita kan ngetes ke 100 orang. 100 orang ini yang kita tes waktu itu join 101 rate-nya free. Dan mereka tuh kita ngambil random, gue ngambil sampel itu dari reseller yang sebelumnya di Grocery Fashion Online yang udah jadi reseller beli putus. Sekitar misalnya dari 100 orang ada yang 20 orang yang setiap kali transaksi tiap bulan sama gue tuh 5 juta. Ada lagi 20 orang selanjutnya yang transaksinya 3 juta. Sampai yang cuma transaksinya 500 ribuan doang per bulan. Jadi kita ngambil sampling, kita mau ngeliat ini 101 ini bakal jalan kan nih sebelum gue bener-bener literally invest gede-gedean di 101 ini. Karena bikin sistem 101 itu lebih dari 500 juta budgetnya. Kalau lo buat betul totally invest dengan kondisi keuangan gue yang terbatas banget. Nah, ternyata setelah dicoba ke 100 orang, mereka mengalami peningkatan penjualan transaksi mulai dari 2,5 kali lipat sampai ke ada yang sampai 7 kali lipat. Cumanya kita ngambil tengahnya tuh setidaknya 2,5 kali lipat itu pasti naik. Karena semua udah disediain, lu tinggal fokus jualan gitu loh, fokus mendatangkan traffic. Nah, maka dari itulah 101 Rate sampai sekarang akhirnya berkembang menjadi 101 Rate yang sekarang. Dimana kalau orang join masuk 101 Rate itu, mereka udah dapat produk, udah dapat marketing kit segala macam, tinggal choose aja praktekin jualannya gitu. Iya. Gila, gue dari tadi ngomong kayak kereta, men. Iya. Menarik sekali sampai gak berani motong. Jadi setelah didengerin ya, Tin, jadi 101 itu ternyata memberikan nilai tambah kepada pelanggannya ya. Nggak sekedar jualan barang, lu beli dari gue terus lu jualin gitu ya. Dan itu luar biasa itu. Jadi sekarang memang sih join 101rate.com itu kan memang bayar. Bayar 1,75 juta per tahun, 1,750 juta per tahun. Oke. Nah, kadang orang suka bilang, Ci, orang kan kalau join jadi reseller biasanya dapat produk, kok gue kagak gitu kan. Kan? Nah, terus akhirnya gue suka nanya balik, oke, sekarang lu punya duit, anggaplah 1,7 juta nih. Lu ke satu supplier nih, misalnya supplier skincare merek A lah. Beli dong. Gue mau beli skincare lu buat dapat harga reseller mesti beli berapa banyak? Pasti ada minimumnya dong. Kalau lu mesti beli katakan 50 biji baru dapat harga krimnya jadi 100.000 misalnya. Padahal harga krimnya kalau dijual 150.000 misalnya gitu ya. Nah, sekarang lu berarti cuma punya daya beli ke satu supplier dengan angka segitu 1,7 juta. Sekarang kalau itu stok bisa lu jual, kalau jadi stok mati gimana? Itu kan? Nah, sekarang pilih mana, lu kayak gitu atau lu bayar 1,7 juta bayar ke 101rate.com dan lu itu punya akses ke sampai 30 brand lokal. 30 brand lokal itu yang lagi naik daun. Mulai skincare Evershine, Miracle Sugar Wax, Lume Colors, terus ada lagi Aquarina apa sih, linen spray, terus Blue Mori, udah banyak banget. Dimana dengan lu bayar 1,75 juta, lu kan nggak perlu modal lagi buat nyetok produk dong. Karena betul. Ibaratnya lu mau dapetin angka 100.000 pun, itu kan udah harga dia. Harga di website dia kan udah pasti nongolnya 150.000 atau mungkin 200.000 udah harga jual si produknya dong. Jadi ada orang masuk ke website dia, beli harga produknya 200.000, sementara modal dia 100.000, ya otomatis komisi terbentuk, tinggal ditransfer ke dia. Ya nggak sih? Keren banget pemikirannya. Bingung nggak jadi sih ngerti. Semakin jelas. Oke, nih ada yang tanya kan, kalau udah join 101 terus nggak laku gimana? Apanya yang nggak laku? Lu kan nggak nyetok produk. Nah, itu loh. Resiko ditanggung sama Christine. Bukan ya, gitu ya, gue. Enggak, sekarang soalnya tuh resiko nyetok gitu loh. Maksudnya resiko nyetok gitu loh, Tan. Iya. Jadi nggak ada resiko sebenarnya. Benefitnya tuh banyak banget soalnya. Jadi kadang orang suka mikir gini kan. Lu sekarang ngikut seminar nih ya, ngikut seminar yang 3 hari, 2 hari gitu kan, seminar belajar Instagram lah, belajar marketplace. Emang dipikir bayarnya berapa?
2 jutaan, 3 jutaan gitu loh. Sementara di One on One itu sendiri juga itu ada modul pembelajarannya dan ada mentornya, daily mentoring. Terus juga gue kan punya temen lumayan banyak yang pakar Instagram nongol sebulan sekali, yang pakar marketplace itu kan algoritmanya berubah terus. Ilmunya jadi kan lu ngundang pembicara ya, pengajar gitu ya. Pembicara untuk motivasinya di One on One. Betul. Gue ajarin copywriting, gue ajarin ini. Terus ibaratnya karena banyaknya brand, ibaratnya lu jualan skincare kayaknya nggak ngerti nih. Aku mau coba jualan lipstick, ya udah terserah. Misal jualan lipstick kayaknya nggak juga nih. Aku mau coba jualan yang produk yang lain. Kan produknya banyak. Bahkan dokter mobil yang punya Siri Kizen tuh dia mulai jualan wiper, jualan oli segala macam tuh udah mau masuk lagi ke One on One juga. Jadi itu pilihan produknya banyak. Jadi maksud gue ketimbang lo jadi reseller yang ke reseller satu brand yang cuma jualan brand itu doang, terus kalau lo gagal, lo juga ya udah gitu kan jadi stok mati. Atau lo mendingan jadi reseller dengan yang brandnya itu udah banyak. Iya. Kayak gitu. Cumanya jujur kalau gue selalu menekankan ke reseller gue itu gini loh. Kayak soalnya kenapa One on One itu terbentuk? Gue itu ingin mereplicate diri gue yang dulu. Dulu gue dibikin website. Dulu gue dibikin website sama supplier gue yang di Cina. Ya nggak sih? Nah, dan gue sukses ya kan? Nah, itu yang gue pengen replicate nih. Lu gue bikin website, POK. Terus produk-produknya video marketingnya ada nggak? Ada, gue bikinin. Instagram story-nya ada nggak? Ada. Nih ada, lu tinggal upload. Kayak gitu loh. Itu yang membedakan. Ya. Jadi kalau gue bisa tarik cerita lu, Tin. Jadi sebenarnya lu tuh banyak menolong orang lain dulu sebelum mereka juga bergabung ke lu, Tin. Nah, iya. Sekarang bayangin website apa yang dibikinin segala macam gitu loh. Nggak gampang gitu loh bikin gitu. Bagi teman-teman pemula. Tetap website replika, produk-produknya. Tapi ada. Iya. Jadi bukan berarti lu join gue, terus gue juga punya produk ini bisa gue masukin nggak? Nggak bisa. Kecuali lu kerja sama gue, produk lu gue masukin ke website, otomatis produk lu itu akan ter-up juga, ke-up di semua website reseller gue yang lain. Kalau reseller gue ada 8.000, ya di 8.000 website ini akan up produknya. Jadi ini juga yang menjadi daya tarik reseller tertarik untuk masuk jadi join oneonred.com. Supplier pun juga tertarik untuk menyuplai produk-produknya ke One on Red. Karena ibaratnya kayak ada orang mau launching sebuah brand. Kemudian kalau dia pasarin di marketplace sendirian, ya nggak sih? Pasarin di Instagram sendirian. Semuanya kan serba sendirian kan? Iya. Bayangin kalau produk dia masuk ke One on Red, terus anggaplah misalnya sabun jerawat, contoh sabun jerawat, gue nggak salah aja ya. Sabun jerawat. Terus harganya oke nih, ternyata harga buat resellernya juga menarik buat para reseller gue. Bayangin otomatis 8.000 reseller gue, anggaplah cuma 1.000 orang yang pajang di Instagramnya di hari yang sama. Itu kan auto viral. Terus mereka juga majang lagi di marketplace. Marketplace macam-macam. Dan bayangin juga brandnya lu ini dipasarkan oleh reseller yang sudah diajarkan ini itu. Segala macam. Tentunya akan berbeda dengan orang yang cuma ngaku-ngaku, gue mau jualan barang lo, tapi lu nggak bisa jualan gitu. Iya, udah dipersenjatai ya, Tin ya. Jadi gue kalau nanya, kadang gue suka susah tuh kalau orang nanya One on One itu apa sih, gue jawabnya memang rada panjang lebar. Kalau bahasa pendeknya gue tuh calo, udah gitu doang. Mempertemukan reseller dengan penjual gitu. Iya, betul. Tin, setelah kamu membina banyak reseller ya, apa sih yang menjadi kendala besar buat mereka supaya bisa berkembang jadi kendalanya? Sebenarnya yang jadi kendala itu bukan kendala sih, tapi itu udah balik lagi konsep Pareto gitu ya. Katakan dari 8.000 orang, nggak usah ngomongin 8.000 deh, 8.000 angkanya terlalu ini. Kita ngomongin 1.000 deh. Anggaplah kita mengelola 1.000 orang nih, 1.000 orang. 1.000 orang itu belum tentu 1.000-1.000-nya ini akan menjadi reseller yang aktif. Iya, betul. Balik lagi kenapa di dunia yang jadi pengusaha itu paling cuma berapa persen sih kalau nggak salah, 14% ya? Iya, nggak ada. Anggaplah di Indonesia yang jadi pengusaha itu 14%, sisanya bukan gitu loh. 14% bukan sih, gue takut salah ngomong, tapi dulu kurang dari 14% kayaknya. Malah kurang dari 14% menjadi pengusaha. Kenapa gitu loh? Balik lagi tuh semua kan balik lagi dari mental dan mindset juga kan, mental block dan mindset. The same thing happen ke reseller. Nggak semua orang itu memiliki konsistensi yang sama, kegigihan yang sama. Kalau semua orang itu konsisten, gigih,
beneran nggak takut gagal, berani ini, wah, semua orang jadi pengusaha, men. Gitu aja sih. Iya, betul, 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 Gitu. betul. Nah, itu juga Betul, hal yang terjadi yang sama dengan reseller, dan akhirnya makanya kenapa gue pun juga ibaratnya ya gue itu yang penting mensuplai mereka apa yang sudah gue janjikan ketika mereka join one on one rate gitu kan, mensuplai. Ini ada mentor, ini ada ini, itu semua selalu gue supply. Terus juga kalau misalnya mereka butuh webinar segala macam, ya gue sediakan gitu kan webinar dengan mentor siapa gue usahakan gue approach mentornya untuk di sana. Tapi kalau misalnya nanti nextnya mereka ya nggak ngapa-ngapain, gue bisa apa gitu loh. Balik lagi, betul ya, balik lagi ke pelakunya ya, betul, betul, betul. Makanya kan the same thing, kayak misalnya kan suka ada orang nanya, Ci, kalau gue join one on one, lu jamin nggak gue begini-begini gitu kan? Nggak bisa dong. Gue akan balikin lagi ke dia. Oke, sekarang lu katakan daftar nge-gym nih. Lu daftar nge-gym, bayar 3 juta setahun gitu ya. Nge-gym rata-rata 3 juta setahun kan. Terus lu nanya ke resepsionisnya, Mbak, kalau saya daftar nge-gym sini, Mbak jamin saya six pack nggak? Diketawain lu sama mbaknya. Iya, kalau nggak latihan, kalau nggak exercise ya nggak bisa. Iya, betul. Betul, betul. Gitu kan. Teman-teman, masing-masing. iya. Betul, betul. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain ke Christine, silakan boleh ya di kolom komen. Tin, kenapa punya pikiran untuk membina reseller ya, Tin? Berarti hati lu tuh hebat banget ya, bisa mikirin orang supaya mereka kalau mereka udah invest nggak terpuruk atau takut mereka mengalami hal yang udah dialami sama lu waktu itu. Sebenarnya, itu jarang loh. Ya, sebenarnya kan ada istilah gini kan, if you want to go if you want to go fast, kalau lu mau lari itu cepet, lu lari sendirian. Iya. Yeah. But if you want to go far, tapi kalau lu mau larinya lama gitu kan, lu lari itu bareng-bareng. Ya lu bayangin lu lagi lari gitu kan, sama aja lu lagi lari pagi, kalau ada temen-temennya kan jadi lebih lama kan, nggak berasa gitu. Iya, ngobrol dulu. Ngobrol. Itu ngobrol. Yang pertama. Terus yang kedua itu adalah sebenarnya gue itu selalu menekankan ke reseller, lu kalau join one on one rate, udah lu fokus belajar dulu, fokus bina ilmu. Daripada lu tuh kayak udah invest gede-gedean, misalnya ini kan udah tendensi orang-orang yang punya duit nih. Orang yang punya duit rata-rata begitu masuk online langsung misalnya gue udah tua gitu ya, punya anak, gue punya duit nih, gue kasih dia 50 juta buat lu bikin website lah, lu bikin produk lah, lu inilah, terus atau gagal, 50 jutanya angus kan. Nah ibaratnya tuh jadi kayak dengan join one on one itu tuh ibaratnya lu kayak lu mau beli parfum harga jutaan, lu beli testernya dulu. Ya nggak sih? Maksudnya cobain dulu apakah benar jiwa gue ini bisa masuk ke dunia online seperti ini, menghadapi customer atau segala macam. Nah, minimal ketika setahun kemudian lu nggak perpanjang di one on one rate, minimal apa yang lu punya? Lu udah punya customer database. Customer database dalam arti kan pasti sebelumnya setahun pertama kan waktu lu belum punya produk, lu kan otomatis jualan produk-produknya yang disediakan oleh one on one rate dong. Entah itu lipstick lah, skincare lah, fashion lah, apapun itu gitu kan. Dan akhirnya terbentuk dong, pasti ada lah. Masa lu setahun join nggak ada, kecuali lu beneran nggak jualan ya nggak tahu. Minimal lu pasti punya customer yang loyal, ada database lah, lu punya database customer anggaplah 100 orang. Nah 100 orang ini kasarnya karakteristiknya seperti apa? Oh karakteristiknya rata-rata emak-emak. Nah setelah setahun selesai dari one on one rate, lu katakan mau jadi pemilik brand, gue support. Lu mau pemilik brand apa? Pasti banyak kok orang-orang yang udah omsetnya lumayan di one on one rate. Tahun depan tuh suka nanya ke gue, Ci, gue perlu perpanjang nggak ya? Ngapain lu perpanjang? Lu bikin brand lah. Lu mesti naik kelas. Lu mau sampai kapan jadi reseller? Gue bilang gitu. Akhirnya ada yang bikin brand apa? Baju bayi. Karena memang sebelumnya kan marketnya yang sudah terbentuk itu adalah mama kan. Dia bikin brand baju bayi. Ada lagi yang bikin brand apa sih kemarin itu? Kayak sarung bantal sama tas sama dompet, tapi yang K-pop karena market yang terbentuk yang kayak gitu. Gitu. Karena memang kalau misalnya lu terus menerus cuma taunya ngimport dari Cina, jualan di sini, gue akan menyebut barang yang diimport dari Cina itu adalah barang komoditi. Karena begitu katakan lu tau lah masker face shield yang pakai kacamata tuh, face shield yang pakai kacamata. Itu kenapa? Lagi booming. Kenapa gue nggak pernah masukin ke one on one rate? Karena gue tahu begitu itu diimport nih,
import, itu kan barang komoditas kan, barang komoditas yang awalnya dijual 60.000 bisa turun jadi cuma 9.000. Wow. Cucut gitu kan. Jadi kalau lu terus-terusan ngimport barang dari Cina, yang otomatis banyak orang juga yang bisa ngimport, lu itu akan terus-terusan capek, terus-terusan capek untuk selalu riset produk baru apa lagi yang bisa gue import. Karena kalau lu barangnya masih ngimport, itu cuma bertahan 2 bulan. 2 bulan itu mentok, sebelum harganya hancur. Itu cepet-cepetan. Bahkan bisa paling cepet 3 minggu. Kayak contoh gini deh, kayak kemarin gue bikin Corona Finger, tahu kan ya Corona Finger? Belum. Corona Finger yang, tau lah Corona Finger yang dari akrilik. Itu kan pencetusnya. Oh iya, Corona Finger. Iya, Corona Finger kan. Pencetusnya kan dokter mobil, si Ricky, barengan gue kan. Itu pas bikin, wah itu langsung larisnya minta ampun. Sehari itu bisa laku 1.000, 2.000 pieces, sampai 3.000 pieces sehari tuh. Cumanya apakah gue langsung maruk, wah ini bakal laris terus nih, gue akan nyetok itu sampai puluhan ribu? Enggak juga. Karena gue tahu, ini begitu masuk ke market, karena ini produk bisa gampang ditiru, paling mentok 3 minggu, pasti udah ditiru. Bener aja, 3 minggu kemudian, pada niru semua. Sampai jelas-jelas ada yang WA ke gue, dia nggak tahu kali ya, kalau gue yang punya coughing merek Lume, dia tulisan message-nya gini, "Hai sis, saya lagi ingin menawarkan coughing yang mirip sekali dengan Corona Finger merek Lume." Anjir, gue sendiri ditawarin gitu. Apaan sih? Lu udah nyontek, nawarin semua. Dia nggak tahu ya siapa yang bikin duluan. Cumanya gue selalu menganggap itu ya udahlah. Kadang kita suka sebel kan, gila gue bikin produk ditiru. Tapi si Ricky sempat ngomong ke gue, enggak, jangan mikir gitu. Lu mikir kayak gitu kesel. Lu mikir aja gitu. Syukurlah kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi pembuka rezeki buat orang lain. Pembuka jalan, pelopor. Betul. Iya. Nah begitu juga ketika gue akhirnya ketemu sama Mas Jaya Setiabudi, dia yang merubah mindset gue soal reseller. Dulu gue itu ketika reseller nggak perpanjang, gue tuh suka mikir, aduh ini reseller ya udah gue ajarin setahun, dia ngilang gitu kan. Kadang kan suka ada gitu kan. Iya perasaan kayak gitu, betul. Iya, kalau gue suka dengerin curhatan dari orang-orang yang suka curhat ke gue, Ci gimana ya biar reseller gue loyal, kok sekarang dia jualan produk lain. Tapi pada akhirnya gue merubah mindset gue, kalau misalnya tujuan dari 100 itu adalah menjembatani mereka yang ingin berjualan online hingga akhirnya menjadi pemilik brand sendiri. Itu luar biasa. Itulah yang akhirnya merubah mulia mindset banget gue. Jadi akhirnya mulia banget sih itu. Sehingga lu sampai bisa berdayakan orang sampai seperti itu tuh nggak banyak orang seperti itu. Kalau dipikirin, kita dari saingan gua kan nanti dia kalau udah bikin lagi kan. Udah. Itu ada lagi pembahasan lainnya. Yes. Sebenarnya kenapa ya kayak gue sendiri juga melihat diri gue itu dulu reseller kan. Ibaratnya gue reseller dari supplier gue di Cina gitu kan. Tapi masa sih gue seumur hidup mau jadi reseller dia kan, gue males dong. Gue pengen brand sendiri. Apalagi kalau kita bikin brand sendiri, ibaratnya gue punya lipstick gitu ya, merek Lume Colors. Terus ada lipstick dari Cina nih nongol, mau harganya semurah apapun. Karena ini udah ngomonginnya brand to brand, bukan ngomongin produk ke produk. Kalau harga gue lebih mahal, pasti kan orang, oh karena ini brandnya Lume Colors. Secara kualitas sudah tidak diragukan. Gitu power sih. Of brand. The power of brand. Ibaratnya kayak misalnya, misalnya lu kan sekarang Om Calvin lagi. Koko Calvin cuy. Koko Calvin kan lu katakan lu jualan gado-gado boplo kan. Lu juga ngomongin takut dong, misalnya, gado-gado depan rumah gue harganya cuma misalnya 5.000, kok dia lu mahal? Nggak mungkin ada yang nanyain kayak gitu, ya nggak sih? Karena lu kan udah jualannya brand lu gitu kan, gado-gado boplo, ini boplo loh, bukan gado-gado depan rumah lu, beda. Betul. Betul. Oke. Tin, ada pertanyaan yang pesanan nih, Tin. Pertanyaan, pikir mana dulu nih, produk dulu atau pasar dulu yang harus dipikirin sebelum memulai usaha? Pasar dulu. Gimana caranya memikirkan pasar? Intinya sih bukannya gimana caranya ya, tapi tuh lebih ke arah kadang tuh orang suka gini. Membuat produk itu harusnya untuk bisa memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah, kita harus tahu pasar yang mana yang mau kita pecahkan masalahnya gitu loh. Betul. Nah, jadi bukan karena tiba-tiba misalnya nih contoh, katakan gue di ruko di sini lah. Terus tiba-tiba ada yang mau nyewain ruko di ujung sana murah nih, harga corona lah. Ya bukan ujuk-ujuk, ada ruko nih murah, gue sewa nanti buka usaha ya pikir aja nanti.
Ya nggak gitu juga, itu malah ngaco Iya. kan. Jadi sebenarnya kita harus melihat apa yang ingin kita buka, baru kita cari. Jadi kayak misalnya something like even kayak misalnya nih, misalnya makanya kan gue selalu bilang kalau lo mau mencoba jualan, setajir-tajir lo, sepunya-punya duitnya lo, coba deh jualan produk orang lain dulu. Menurut gue kayak gitu. Jualan produk orang lain Belajar dulu, dulu ya. biar lo tuh tahu test the waternya ya. Kalau misalnya lo beneran, ya misalnya contoh, katakan gue mau jualan tas nih, gue mau jualan tas, biasanya gue akan nyari tas yang udah gue suka dulu dong, entah itu dari modelnya atau apanya gitu kan. Misalnya merek A lah yang gue ambil, gue jadi reseller dong, dapat dong nih tas nih beberapa varian. Nah setelah perjalanan gue menjual tas itu, akhirnya kan gue jadi tahu dong, oh ternyata tas ini kok ratingnya suka macet ya, kayak gitu. Atau misalnya ketika gue menjual ke customer gue, banyak customer gue yang nanya, sis tasnya cuma warna hitam aja ya, emang nggak ada yang warna coklat atau biru dongker? Itu kan jadi masukan buat gue. Atau misalnya ada lagi yang nanya, katakan sis ini kalau misalnya kulitnya itu kulit apa gitu kan, itu lebih bagus loh. Nah itu kan jadi masukan gue juga. Nah dari sini akhirnya akan menjadi bekal buat gue ketika gue mau bikin brand tasnya itu sendiri. Oh kalau gue bikin tas berarti resletingnya nggak boleh macet nih, mesti bagusan. Oh gue mesti warnanya tuh ternyata warna yang market gue suka tuh ada yang biru dongker, ada yang navy, ada yang mungkin merah marun, ada yang hitam, ada yang beige. Jadi bukan cuma hanya hitam. Jadi ini akan menjadi bekal gue sehingga resiko kegagalan itu tuh jauh lebih berkurang. Jauh lebih berkurang juga karena sebelumnya ketika menjual tas dari merek orang lain ini kan sudah terbentuk customer database gue sendiri. Yes. Doang sih. Oke. Ada komentar dari Pak John Kue Yahya. Christina di Idle Cloud dinner semeja kita. Denny Santoso dan lain-lain. Salam ya. Oh. Iya, salam. Banyak banget deh, banyak banget. Teman-teman boleh nanya nih dengan Christina Lee kalau ada yang mau ditanyakan. Tin, lanjut ya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam melakukan produk branding? Aduh, ini bisa 2 hari, men. Nggak apa-apa, bikin part 2 ya. Disingkat aja poinnya langsung. Untuk produk branding ini sendiri, itu langkahnya banyak sekali. Pertama, kayak jujur aja, gue sendiri juga besoknya bakal syuting seharian. Hiring model, 6 orang dari tim Bandung. Luar biasa. Wah, itu udah mabuk banget. Jadi pokoknya produk branding, sebelumnya gue kasih persepsi kayak gini. Kadang orang mikir ketika membuat sebuah produk, misalnya kayak gini nih, katakan anggaplah inilah, teh kotak nih, gue pengen bikin teh kotak nih. Pengen bikin teh kotak, paling modalnya berapa sih? Modalnya bla bla bla, ini kan teh kotak dijual 3.600 kan. Gue bisa bikin mirip kayak gini dengan modal cuma 1.000 perak, gue jual 2.000 nih. Contoh, orang kan suka mikir gitu kan. Terus katakan punya budget duit cuma 1 juta gue bisa bikin teh kayak gini kalau 1.000 biji. Nah orang tuh suka mikir untuk launching sebuah produk budget yang disediakan itu tuh cuma buat ongkos produksi. Padahal itu justru budget terbesar malah adalah di iklan branding awareness. Branding awareness gimana biar ketika lu nanya nyokap lu aja tahu ini mereknya apa. Ketika lu nanya tetangga, misalnya merek lu itu teh Kinoy. Teh lu tahu teh Kinoy? Oh tahu. Ibaratnya sampai ke teman-teman lu dari 10 orang, ada 3 orang bisa bilang tahu teh Kinoy, itu udah bagus. Udah bagus. Jadi ketika lu membranding sebuah produk, pertama lu mesti tahu dulu branding positioning lu apa, branding message-nya itu apa. Maksudnya gini, kadang maksudnya branding message tuh kayak gini contohnya. Katakan ini kita ngomongin teh ini, anggaplah teh buat pelangsing nih misalnya. Tapi kalau lo minum teh ini bisa juga buat mencerahkan kulit. Oke. Nah, branding message ini lo mesti pilih, lo mau nonjolin apanya? Lo mau nonjolin melangsingkannya atau mencerahkan kulit? Competitive advantage ya? Iya, competitive advantage itu kadang tuh orang tuh pengennya semua competitive advantage itu borong. Orang jadi nggak bisa masuk ke otaknya tuh apa gitu loh. Iya, kebanyakan. Kayak misalnya contoh ketika gue tanya, lu ketika dengar kosmetik Wardah, yang keimplan di otak lu apa? Halal, iya nggak sih? Iya. Cukup satu. Positioning. Lu nggak mikirin warna, nggak mikirin teksturnya, lu mikirin halal. Karena itu udah jadi branding message-nya. Dan itu terus-terusan, branding message itu yang terus-terusan ditekenin terus.
Kayak gitu. Begitu juga makanya ketika lu inget misalnya teh Kinoy itu apa? Oh, teh pelangsing. Tapi ketika lu ngiklaninnya udah buat teh pelangsing mencerahkan kulit, teh Kinoy apa? Semua. Apa ya, pelangsing yang mencerahkan Bingung kulit ya customer karena kita nggak fokus. Pilih Karena satu, kita nggak fokus. selalu pilih satu untuk branding message. Nah, nanti lalu branding positioningnya. Kira-kira teh Kinoy ini lu ceritanya contohnya karena ini teh pelangsing, anggap saja lu mau jual di harganya 200.000, ya kan? Kalau misalnya lu mau jual di harga 200.000 untuk sebuah teh pelangsing, kira-kira yang beli itu marketnya kelas A, kelas B, atau kelas C? Kalau kelas B itu kelas paling bawah, kelas A itu yang kelas paling atas. Anggaplah itu berarti masuknya ke kelas B. Kelas B kalau nggak kelas A, iya nggak sih? Untuk membeli teh seharga 200.000. Nah, berarti lu nyari modelnya yang kayak apa? Nggak mungkin dong lu nyari modelnya yang mewakili kelas C. Lu nyari modelnya juga pasti yang kelasnya kelas B, kelas C yang kelihatannya kayak eksekutif muda mungkin, atau emak-emak yang tampangnya mama sosialita mungkin gitu kan. Betul. Jadi dari branding positioningnya, lalu iklannya pun juga mau kayak gimana? Apakah lu kalau pengen jual di harga 200.000, kompetitor lu apa? Ternyata ada nih Unilever mengeluarkan juga teh pelangsing, iklannya keren banget. Dengan harga 250.000 misalnya Unilever punya. Iya. Nah, gimana caranya lu itu bisa membuat iklan sehingga orang itu menganggap teh Kinoy ini adalah teh keluaran Unilever? Lu bikin iklannya juga mesti bagus, bukan kayak video kesannya homemade, ngerti gak sih? Iya. Justru benar, karena benar. ketika dari segi iklan lu aja udah bagus, kelihatan terbentuknya itu dibikin oleh video profesional. Orang tuh jadi nggak akan berpikiran, misal temen lu nih, tetangga lu gitu ya, ada teh Kinoy, gila ini pasti buatan Unilever nih, kayak gitu kan, profesional banget. Yang minum misalnya si Bunga Citra Lestari yang minum gitu, wah teh Kinoy gitu kan. Ini contoh doang. Nah, beda cerita ketika lo ngiklanin di Facebook Ads atau di Instagram, tampilan video iklannya tuh kayak kayak tampilan yang biasa lah, kayak orang mungkin cuma bayar videographer 2 juta, 3 juta. Tetangga lo ngelihat, oh teh Kinoy, terus akhirnya tahu itu punya lo. Oh, bikin video gini doang lah gue bisa. Oh, bikin ini doang lah gue bisa. Gue bikin juga lah. Lu malah memancing kompetitor karena menganggap temen gue aja bisa, masa gue kagak. Tapi bukan berarti gue bilang lu mesti pakai videographer yang mahal sampai puluhan juta. Maksud gue bikin videonya disesuaikan. Bikin videonya itu sampai membuat orang berpikir itu video bikinnya itu mahal gitu. Oh iya. Keren. Gitu. Keren. Disesuaikan dengan target market kita ya, Tin. Oke. Iya, branding message, branding positioning. Dan juga kalau ada competitive advantage, jangan semuanya dihajar. Mesti ada satu brand aja yang fokus. Oke. Iya. Ada pertanyaan titipan nih ya dari Pak Joni di Facebook ya. Bagaimana caranya CR memiliki jaringan yang luas sehingga bisa dikenal banyak orang? Dan apa sarannya bagi remaja yang baru tamat sekolah untuk membangun jaringan pertemanan? Nah, ini titipan pertanyaan. Silakan. Oke, ini sebenarnya dimulai dengan benar-benar literally nggak sengaja. Awalnya itu kan gue mulai sering sharing-sharing di Facebook. Sharing di Facebook itu diawali di November 2017. Gila, gue sampai inget. November 2017 itu gue mulai sharing-sharing mengenai Facebook Ads. Apalah segala ilmu gue. Dan gue baru tahu kalau ternyata apa yang gue share itu adalah materi yang biasanya dijualin di seminar-seminar Facebook Ads. Dan mahal pula, rata-rata 7 juta, 9 juta gitu kan. Nah, akhirnya kan karena gue pikir, karena kalau gue kan men-sharing sesuatu yang memang sudah gue do, dan gue kan udah kenal Facebook Ads itu dari sejak tahun 2011. Jadi menurut gue, ini udah kayak hal yang biasa gitu loh. Nah, dari situ mulai banyak yang add friend gue, sampai sebulan pertama itu tuh, friend list gue langsung goceng aja karena gue cuma accept aja kan. Terusan berdatangan sampai akhirnya gue mulai, karena dari yang kita share adalah kebanyakan mengenai digital marketing, mengenai Facebook, akhirnya otomatis orang yang follow gue, orang yang minta approval friend request adalah mereka-mereka yang ingin mengenal bisnis ke arah digital marketing. Nah, dari situ di bulan Maret 1 Maret itu pertama kali gue live di Facebook dan gue share segala macam, dan gue mulai rutin sharing. Gue nggak ngerti kenapa emang gue itu demen sharing gitu loh.
Sampai bahkan dulu itu gue nggak ngerti istilah yang namanya personal branding. Gue beneran nggak tahu personal branding itu maksudnya apa sih personal branding. Soalnya ternyata istilah personal branding itu tuh udah lama dikenal dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya ketika gue udah mulai banyak dikenal tuh suka ada komen nyinyir. Komen nyinyir tuh kayak gini. Cia yang masih sharing-sharing, bentar lagi juga jualan. Nah, tau gak maksud gue? Cia yang lagi sharing-sharing, Cia yang lagi bikin kolam, bentar lagi juga jualan gitu kan. Gue aja bingung, apaan sih kok bikin kolam tuh maksudnya apa? Emang gue tukang kolam gitu kan. Iya. Terus. Gue tadi saat itu beneran literally nggak ngerti, nggak familiar dengan istilah-istilah dunia immerse gitu lah. Jadi ya udahlah ya. Cumanya dan akhirnya sampai bener-bener gue nggak pernah jualan waktu itu ya, nggak pernah jualan sampai akhirnya gue ngetes pertama kali gue jualan malah bukan produk gue sendiri. Waktu itu ada yang Tin, lu mau nggak jualin produk digital? Produk digitalnya waktu itu kalau nggak salah tools Instagram kalau nggak salah. Nah karena toolsnya itu gue liat bagus, gue sendiri pakai, boleh dong. Gimana caranya? Udah lu tinggal tulis status aja, review, lu sukanya apa dengan tools ini, ibaratnya kayak nge-review kan. Cuma nulis status doang di Facebook gua. Gue inget banget, gue nulis status cuma 5 kali dalam seminggu. Itu gue dapet bonus sama komisi penjualan gue nembus 144 juta. Wow. Jadi cuma nulis dalam seminggu. Terus cuma review. Cuma nulis doang kayak gue lagi pakai ini tools ini. Cumanya gue nggak mau sebutin karena toolsnya sekarang udah nggak ada. Jadi ya udah. Oke. Kayak gitu. Jadi dan terus akhirnya di situ ada yang bilang gue, nah itu Tin manfaatnya personal branding katanya. Oh gitu, gue bilang ini tuh dan di situ branding gitu. Ibaratnya personal branding itu kayak gini loh. Tunggu ada suara motor. Itu tuh kayak orang pacaran lah, Ini jadi tuh gue setelah melakukan baru bisa menarik kesimpulan. Gue tuh tipe orangnya gitu. Jadi gue tuh melakukan segala sesuatu tuh bukan kayak udah gue rencanain ini nanti gue mau gini-gini, gue mau add friend biar gini, enggak. Jadi kayak udah kejadian langsung by accident, terus gue menarik kesimpulan. Nah akhirnya kan kalau gue kan suka menjelaskan ke orang tuh pakai bahasa yang lebih disederhanakan. Jadi personal branding itu apa? Personal branding itu ibaratnya kayak lo lagi deketin cewek, lo cowok deketin cewek. Lo baik, lo bla bla bla, tapi tetap diri lo dong, diri lo yang baik, diri lo yang gimana gitu kan. Bukan pencitraan bohongan lah. Nah akhirnya sampai tuh cewek sayang sama lu, suka sama lu, udah trust sama lu ngomong apa, lu bilang minuman ini enak lo, cewek lo percaya nggak? Percaya kan? Itu maksudnya. Iya betul. Nah cumanya gue juga menolak kalau personal branding itu disebut pencitraan. Kalau pencitraan menurut gue beda dengan personal branding. Pencitraan itu adalah lu menjadi orang lain. Kalau personal branding, betul. Iya. Tapi kalau personal branding itu adalah lu menjadi the best version of yourself. Tetap diri lu tapi your best version. Kayak gitu loh, kayak ngerti gak sih maksudnya? Gitu. Siap, betul. Ngerti. Jadi banyakin sharing-sharing aja, dan juga konsisten. Dan juga jangan berharap dengan misalnya kan suka ada orang, gue udah sharing, gue udah posting kok, yang follow gue masih dikit. Lah, lu sekarang sharing tujuannya apa? Tujuannya untuk dapetin follower atau tujuannya memang untuk berbagi manfaat? Kalau niatnya dari awal udah benar, harusnya benar. Gue sampai nulis tuh tentang sharing lu, harusnya kita didasari oleh niat yang baik, bukan untuk jualan. Wah, itu bagus banget. Gue banyak belajar dari lu, Tin. Apa sih? Kesannya gue lebih tua dari lu gitu. Ya, nggak apa-apa. Kita belajar kan dari yang masih muda, kalau memang pengalaman dan itunya bisa dipakai ya, Tin ya. Cara-caranya juga bisa dipakai. Wah, percaya. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau tanyain boleh silakan. Tadi ada pertanyaan ya. Kayaknya 3 menit lagi kita habis loh waktunya. Iya, betul. Oke. Satu lagi ya. Dari Lavi Patricieri. Ci, 101 itu kecantikan ya. Pernah kepikiran nggak, Ci, untuk bikin 101 yang FB? Hah? 101 yang FB apaan sih? Oh, food and beverage. Ya. 101 Red itu bisa masuk semuanya. Karena memang 101 Red itu ya, emang kenapa gue pilih namanya tidak general ke satu hal. Tapi kita memang tahun ini lagi fokusnya ke beauty. Orang gue jual kayak jamu empon-empon aja jual, jus jus antivirus aja jual.
Sampai semprotan Gila, ini semprotan mau hamil juga lagi laris banget, juga gue jual. Jadi karena one on one red itu, Oh, one on one kan kesannya banyak kayak one on one Dalmatian kan. Nah, iya, red itu iya, artinya iya. berani, artinya hoki, artinya bisa juga wanita gitu loh. Jadi snack Oke. pun bisa bakalan masuk juga ke one on one red. Lagi dibikin kategorinya. Iya, iya, iya. Jangan lupa ajak-ajak kita. Tin, ada mau yang disampaikan, Tin? Mungkin impian lo yang belum Eh, tercapai apa ya? Udah sih atau kayaknya kalau pesan? misalnya yang lagi sedih-sedih, lagi terpuruk-terpuruk itu jangan dipikirin terus. Coba deh nonton Hmm, YouTube gua bareng Pak Hing. Itu baru bener, hari ini gua up yang Pak keren Hing banget, itu keren banget. keren banget. Sering-sering bergaul dengan lingkungan yang positif, orang yang positif. Ketika kita Betul, lagi sedih, justru jangan ikut mengurung diri dengan orang yang lagi sedih juga, malah kita makin betul. percuma, nggak ada solusinya. Stay happy, stay positif, walaupun Mm-mm, sulit, tapi tetap betul, usahakan betul. lah gitu. Tetap Dan gigih, juga jangan menyerah ya. jangan denial dengan pikiran sendiri juga. Kalau misalnya emang pengen nangis, nangis aja gitu loh. Biar Mm-mm, hatinya lebih tenang, sehingga pikiran bisa lebih lempeng untuk ke depan. betul, Udah gitu betul. aja Tin, sih. Ya, iya, iya, iya. Thank you banget ya sudah berbagi ke teman-teman iya. semua. Semoga Cowok boleh nggak percakapan jualan? Cowok boleh jualan one boleh. boleh dong, boleh ya, boleh ya. Ya udah. Terima kasih Apa? teman-teman Ya. udah bertanya dan komen di kolom komen tadi ya. Kita sampai jumpa lagi ya. Tin, thank you, thank you. Bye-bye. Sehat selalu sukses selalu ya. Thank you, thank you. Doain gue besok Dah. syutingnya sukses ya. Bye-bye. Siap, siap, siap. God bless you, God bless you. Oke, Dah. bye-bye. Nah, gimana teman-teman? Banyak belajar kan dari videonya Kristinali? Ikuti terus YouTube saya karena akan ada upload interview lainnya yang tidak kalah bagusnya dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, comment, and share. See you dalam video saya selanjutnya. Salam ngulek.